Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah ya Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus setia kepada Putramu Yesus. Kalau Yesus dibenci, maka kami pun akan dibenci juga. Kita harus kuat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang pengalaman Rasul Paulus yang mendapat penampakan bahwa orang Makedonia ya, yang mendapatkan penglihatan bahwa orang Makedonia mendambakan kehadiran Paulus dan Silas. Dan itu diikuti oleh Paulus. Dan itu penting bagi kita karena apa? Justru saat-saat yang seperti itulah ternyata Makedonia lah pintu masuk ke dalam Eropa. Ya. Ketika Paulus mengikuti perintah Tuhan untuk masuk ke Makedonia, maka kemudian dari Makedonia mereka sampai ke Eropa. Kekristenan mulai muncul di Eropa, bertumbuh berkembang sampai sekarang ini. Lalu dari Eropa lah mungkin berkembang ke seluruh dunia, ke Indonesia, ke banyak negara, ke mancanegara. Jadi kita bersyukur sekali lagi bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang seperti itu pun, dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul, penyebaran kabar gembira diwartakan kepada segala bangsa. Ya itulah jadi satu hal yang harus kita sadari. Kita bersyukur bahwa lewat Makedonia kemudian kita sampai kepada Eropa dan sampai ke Indonesia dan kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama. Yang kedua, hari ini kita diingatkan akan penampakan Bunda Maria kepada ketiga anak di Fatima, ya, Lucia, Jacinta, dan Francisco. Di Lucia, Bunda Maria bercakap-cakap, berdialog, mendengarkan dan melihat Bunda Maria sendiri. Sedangkan Jacinta dia mendengar dan melihat, tetapi Francisco hanya mendengar. Ya. Jadi kita melihat, kita bersyukur bahwa Lucia lah yang menunjukkan, mewartakan pesan Bunda Maria kepada segala bangsa. Jadi pesan Bunda Maria itu di Fatima ini sangat penting, karena sampai sekarang belum terpenuhi dengan benar, belum terpenuhi dengan sungguh-sungguh, karena Rusia yang pada waktu itu atau belum pada waktu itu akan menjelang komunisme akan mulai tumbuh berkembang, ya, dan kemudian komunisme itulah yang kemudian ada kisah tentang bagaimana Rusia melihat bahwa akan ada seorang yang berbaju putih yang akan ditembak dan akan mati, dan itulah pernyataan tentang Paus Yohanes Paulus II yang kemudian ternyata tidak mati, ditembak karena kemudian dilindungi oleh Bunda Maria, dan peluru itulah yang kemudian disimpan di mahkota Bunda Maria di Fatima. Ada banyak lagi kisah dan pesan-pesan Bunda Maria untuk berdoa rosario supaya tidak ada perang dunia kedua. Ya, tetapi ternyata tidak diindahkan dan terjadilah perang dunia kedua. Ya, dan menurut beberapa orang hingga sekarang bahwa consecration Rusia itu belum terjadi. Maka perang dunia ketiga sudah dimulai sekarang dengan Rusia dan Ukraina. Jadi orang masih berdebat, berdialog bahwa pesan Bunda Maria untuk consecration of Russia itu belum terjadi. Ya, nah itulah akibatnya sekarang ini mulai muncul suatu pernyataan, suatu sikap bahwa pesan Bunda Maria di Fatima ini sangat penting. Sekali lagi berdoa rosario, bertobat. Dan dalam satu penampakan itulah Rusia dibawa oleh Bunda Maria untuk melihat neraka, dan mengerikan sekali, dan pernyataan neraka inilah yang kemudian disimpan sehingga akhirnya kemudian dibuka bahwa ketika manusia meninggalkan Tuhan maka akan terjadi neraka dan malapetaka berhebat untuk semua bangsa. Jadi para saudaraku terkasih, jadi penampakan Bunda Maria di Fatima ini penampakan Bunda Maria yang penting sekali bagi kita, supaya kita bertobat, supaya kita berdoa rosario, supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan apakah terjadi demikian? Tidak juga. Dan itulah mengingatkan kita supaya pesan Bunda Maria ini sungguh-sungguh kita jalankan. Jadi kita harus berdoa rosario terus menerus. Ya. Dan satu doa lagi yang dikatakan
diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak yang kecil ini, yaitu doa yang setiap hari kita darahkan setelah puluhan pertama doa rosario. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka, bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ya, doa yang sangat simpel yang diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak kecil yang mungkin tidak hafal, mungkin sulit, tetapi doa ini mencakup sesuatu yang sangat dalam. Ya Yesusku yang baik, ya. Oh sweet Jesus, karena di bahasa Inggrisnya sweet Jesus, ya, jadi Yesus yang manis, Yesus yang baik. Nah, kemudian Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Kita mengampuni setiap kali kita berdosa, bukan hanya sadar tidak sadar, kita semua berdosa. Yesus baik, ampunilah dosa-dosa kami. Suatu permohonan untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Bebaskan kami dari api neraka. Dan neraka itu begitu mengerikan, abadi, penderitaan yang abadi. Bebaskan kami dari api neraka. Bawalah jiwa-jiwa ke surga. Doa untuk orang-orang yang di api pencucian supaya dibawa ke surga. Jadi saudaraku terkasih, saya dengan doa ini kemudian membuat suatu rosario, doa rosario Maria Fatima. 7 kali 7 doa Yesus ini. Kemudian diantaranya adalah doa kemuliaan. Ya. Kemudian 7 yang pertama kita doakan, saya doakan doa basic, doa Katolik yang mendasar. Ya, saya mengaku, aku percaya, Bapa kami, doa Yesus, doa Maria, doa Roh Kudus, doa malaikat. Ada 7 doa. Ya. Dan itu saya hampir setiap hari saya doakan, supaya itu juga berdoa untuk saya sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain, ya, terutama untuk pertobatan Cina, pertobatan Rusia, ya, kemudian tidak ada perang. Bagi Anda yang ingin katakanlah menginginkan doa ini, silakan jawab saya supaya saya bisa kirimkan kepada Anda. Semoga saudaraku terkasih, kita mendoakan doa yang sangat luar biasa ini, doa Maria Fatima. Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka, bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Semoga Anda dan kita semua menerima pernyataan Bunda Maria kepada kita. Saatnya hampir tiba, maka kita bertobat, maka kita mohon supaya Roh Kudus membuka mata kita supaya kita bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan dan doa rosario. Tuhan memberkati Anda semua.